Hari Imlek yang memang identik dengan warna merah, dengan semangatnya dan juga dengan makmurnya, tentu menjadi salah satu spirit untuk kita mengembangkan perekonomian. Terlebih kali ini di era macan air tentu memiliki arti tersendiri dalam menggerakkan roda perekonomian pasca pandemi. Kita masih dalam pembahasan dalam bedah tajuk Lempung Pos kali ini bersama dengan Mas Widodo. Mas Wid, tahun ini kabarnya menjadi tahun macan air. Nah, bagaimana respon dari Mas Wid sendiri? Apa artinya kira-kira, Mas? Macan itu kan sebagai simbol atau lambang bahwa tentang kecepatan, cepat mengambil keputusan, cepat mengambil tindakan, dia berani dan dia juga selalu waspada. Dan air itu sebagai perwujudan kreativitas, dan selalu terbuka pada perubahan. Jadi tidak mandek, tetapi selalu terbuka pada perubahan. Mana yang terbaik akan diambil, itulah kira-kira makna air. Jadi macan air itu kira-kira cepat mengambil tindakan dalam situasi yang seperti ini, yang penuh dengan perubahan ini kira-kira. Dan tetap harus kreatif. Wow, itu seperti sangat mendukung ya di era pandemi seperti ini, tentunya dengan kebiasaan baru di saat mungkin dari pembelajaran tatap muka sudah mulai akan dilangsungkan, kemudian juga level PPKM yang sudah mulai ringan sehingganya beberapa kegiatan mulai diperlonggar lagi, tidak ada batasan yang selugas sebelum-sebelumnya begitu ya Mas Wid ya. Nah, menurut Mas Wid sendiri seperti apa untuk potensi kebangkitan ekonomi kita di tahun ini, Mas? Kalau kita melihat kinerja ekonomi 2021 itu luar biasa ya. Ekspor kita surplus sampai hampir mendekati 35 miliar dolar. Dan itu tertinggi ya sepanjang sejarah itu. Itulah bukti bahwa sudah ada loh perbaikan ekonomi, walaupun di tengah masa pandemi, bahkan mencetak rekor baru. Dan ini diharapkan kinerja yang baik ini, prestasi yang baik ini dapat dipertahankan sampai 2022 ini berakhir. Jangan sampai kendur. Tetapi memang ada tantangannya ya. Tantangan itu yang pertama adalah gelombang ketiga pandemi, yang kedua itu inflasi, dan yang ketiga kelangkaan energi. Ini dalam tantangan utama di tahun 2022 itu secara makro itu kira-kira. Dan kelangkaan energi ini kan kita sudah tahu lah ya, solar sekarang. Misalnya solar itu sudah semakin langka, sementara jatah yang untuk CPO itu dialihkan ke solar B30 sehingga harga minyak goreng yang terpukul. Baik, terkerek naik. Itu menjadi PR tentunya di awal tahun ini ya. Nah, salah satu tadi yang sudah disampaikan sama Mas Wid adalah sifat dari macan air itu kan adalah let it flow ya, mengalir, mengikuti perubahan. Nah, tentunya juga ini didukung dengan era digital ya Mas ya, di masa pandemi seperti saat ini. Nah, kita kan sedang menghadapi juga bonus demografi saat anak-anak produktif tentunya lebih banyak peluangnya untuk ikut serta dalam perekonomian. Bagaimana saran dari Mas Wid sendiri supaya bonus demografi ini bisa kita kembangkan dan manfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi lebih baik? Bonus demografi ini kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, dia justru akan menjadi bencana. Oh, baik ya. Karena apa? Bonus demografi ketika jumlah penduduk usia produktif itu lebih tinggi dibanding penduduk yang lain, disitulah kalau jumlah penduduk produktif ini tidak dikelola dengan baik, mereka tidak dapat pekerjaan, itu suatu saat akan menjadi ledakan pengangguran dan akan menimbulkan guncangan sosial juga ya. Masalah juga ya. Ya, akan menjadi masalah. Tetapi kita percaya bahwa bonus demografi di Lampung ini dapat kita manfaatkan dengan baik melalui berbagai macam program yang sudah
diluncurkan oleh pemerintah. Oke. Termasuk misalnya gerakan petani milenial atau apa kembali ke desa itu untuk tujuannya untuk memanfaatkan bonus demografi ini untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Oke, jadi memang dengan memanfaatkan adanya bonus demografi, tentunya hal itu juga bisa menjadi kekuatan buat kita ya. Justru sebaliknya kalau tidak dimanfaatkan akan menjadi sebuah masalah begitu ya Mas ya. Nah, bagaimana dengan spirit Imlek sendiri? Tentunya dengan keberagaman kita saat ini yang bisa menjadi sebuah kekuatan juga untuk kita menggerakkan perekonomian Mas Wid. Ya, seperti disampaikan tadi bahwa keberagaman ini adalah modal sosial yang luar biasa besar untuk membangun provinsi ini, Provinsi Lampung, dan kita sudah buktikan juga saudara-saudara kita dari semua katakan etnis, semua mendukung, semua menghormati Imlek ini, dan bahkan Menteri Agama juga minta agar tetap taat prokes, agar dilakukan secara sederhana, kira-kira begitu. Dan ini modal utama. Etnis Tionghoa ini juga modal utama bagi Lampung untuk pembangunan ke depan. Baik, nah tentunya kita juga bisa menumbuhkan rasa toleransi dan juga rasa kebersamaan ya bersama dengan adanya keberagaman ini. Bagaimana pesan dari Mas Wid tentunya agar masyarakat Lampung bisa bersama-sama menyelenggarakan Hari Raya Imlek ini tentunya dengan rasa sukacita dan juga tentunya dengan semangat di masa pandemi seperti saat ini dan juga tentunya toleransi yang tinggi. Ya, di berbagai daerah terutama di wihara kita sudah dari Polda juga sudah menurunkan tim pasukan pengamanan, tetapi yang paling penting bahwa ada pesan dari Menteri Agama agar Imlek ini dirayakan secara sederhana dan tetap menaati protokol kesehatan di masa pandemi ini. Dan kita berharap juga seluruh masyarakat Lampung tetap menjaga keberagaman ini sebagai modal, bukan sebagai tembok untuk membatasi jarak antara satu etnis dengan etnis lain. Betul. Tetapi justru sebagai modal kita untuk pembangunan ke depan, makanya semua harus bersatu di Lampung ini. Baik, tentunya menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Makin berwarna, makin juga kita merasakan kebahagiaan, dan juga tentunya kita ucapkan selamat Hari Imlek ya kepada masyarakat Lampung sendiri. Terima kasih Mas Widodo. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.